Apakah Anda merindukan kedatangan kerajaan Allah dalam segala kepenuhannya? Hari Rabu yang diberkati untuk semua. Inilah refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Yosef dari Cupertino lahir pada 17 Juni tahun 1603 di Cupertino, Italia. Dia digambarkan sebagai orang yang lambat belajar dan membosankan, linglung canggung dan kikuk. Kata-kata yang kasar, tetapi begitulah orang-orang mendeskripsikannya. Bahkan ibunya sendiri menganggap ia merepotkan, karena ia tidak bisa bekerja. Meskipun kurang berpendidikan, ibunya akhirnya berhasil membuatnya diterima di biara Fransiskan. Hanya untuk membuatnya gagal, ditolak, dan akhirnya diusir hingga berkeliaran sebagai pengemis. Ia akhirnya kembali dan bekerja sebagai pelayan di kandang. Ia tidur di atas papan di kandang itu, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia mengerjakan pekerjaan kotor dengan sukacita, bahkan tertawa ketika ada yang tidak beres atau ia melakukan kesalahan. Para saudara biarawan memperhatikan Yosef dan melihat bahwa ia dihormati terutama oleh orang-orang miskin. Meski kelakuannya yang aneh dan sikap cerobohnya membuat sebagian biarawan terganggu, yang lain justru tertarik padanya. Oleh penyelenggaraan Tuhan, Yosef akhirnya ditabiskan menjadi imam pada usia 25 tahun. Ia kemudian mulai menerima karunia penglihatan. Ia dapat begitu tenggelam dalam ekstasi, sehingga butuh perintah dari atasannya untuk membawanya kembali pada kesadaran. Ia juga mulai melayang saat berdoa dan ketika merayakan misa. Ekstasi ini menarik begitu banyak orang, hingga para frater harus memindahkannya beberapa kali agar ia tetap tersembunyi. Selama 35 tahun terakhir hidupnya, ia bahkan tidak diperbolehkan merayakan misa di depan umum karena fenomena ekstasi yang dianggap mengganggu. Banyak saudaranya iri terhadap karunia yang ia miliki, menegurnya, bahkan bersikap kejam kepadanya. Meski memikul salib ini, ia tetap penuh sukacita dan semakin jatuh cinta kepada Allah. Ia mempraktekkan asketisme yang keras sepanjang hidupnya. Biasanya hanya makan makanan padat 2 kali seminggu, dan mempertahankan disiplin ini selama 35 tahun. Santo Yosef wafat pada 18 September tahun 1663, dan pada 16 Juli tahun 1767, ia dikanonisasi oleh Paus Clemens XIII. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berada di ambang memasuki Yerusalem dan menceritakan perumpamaan tentang seorang raja yang akan mengklaim kerajaannya di negeri yang jauh. Saat ia pergi, ia mempercayakan sejumlah uang kepada hambanya untuk digunakan sesuai kehendak mereka, meskipun tidak ada syarat tertentu. Jelas ini merupakan ujian untuk melihat apakah para hamba tersebut setia dan dapat dipercaya dalam memanfaatkan uang yang dipercayakan kepada mereka. Ia memberi upah kepada mereka yang setia dan menghukum mereka yang hanya diam dan tidak melakukan apa-apa dengan uangnya. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus memiliki harapan besar tentang kedatangan Mesias yang akan membawa pemerintahan Allah di bumi. Yesus memang sering berbicara dengan tema mesianis, namun tidak seperti yang mereka bayangkan.
banyak pendengarnya keliru, mengira bahwa masuknya Yesus ke Yerusalem akan membawa perubahan besar dan menggulingkan penjajahan Romawi. Sebaliknya, Yesus berbicara kepada kerinduan mereka akan kerajaan baru itu dan menjelaskan bahwa Allah memberikan kerajaannya kepada mereka yang siap menerima putranya. Ia mempercayakan kepada kita karunia-karunia dan rahmat-Nya, serta memberi kebebasan untuk menggunakannya sebaik-baiknya. Setiap karunia dan talenta yang diberikan Allah selalu disertai rahmat dan kekuatan yang cukup untuk menggunakannya dengan baik. Allah memuliakan mereka yang menggunakan talenta dan karunia-Nya untuk berbuat kebaikan. Tetapi mereka yang mengabaikan atau menyia-nyiakan apa yang dipercayakan Allah akan kehilangan apa yang mereka punya. Allah membenci sikap masa bodoh dan sikap yang berkata, "Tidak ada gunanya mencoba." Dalam hidup Kristiani, tidak ada yang bisa berdiri diam terlalu lama. Kita mendapatkan lebih banyak atau kita kehilangan apa yang kita miliki. Kita bertumbuh maju menuju Allah atau justru mundur. Mari kita meneladani Santo Yosef dari Cupertino, yang meskipun tidak memiliki pendidikan atau kekayaan, dapat menemukan sukacita dari hal sedikit yang ia miliki, dan menggunakan semuanya untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, kami memuji dan bersyukur atas undangan untuk berada dalam kerajaan-Mu yang kekal. Datanglah dan jadilah Raja dalam hati serta pikiranku. Jadilah Raja dalam rumah dan keluargaku. Ini kami mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.